Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Rasiani dari Dulbas TKP. Izin mengumpulkan tugas PAI yaitu materi kiamat. Pengertian kiamat. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia, sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara, sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, bertakwa, menjalani segala perintah dan menjauhi larangannya selama hidup, akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Sementara makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak berbuat dosa tanpa bisa bertaubat ketika hidup akan merasakan penderitaan setelah kiamat, yaitu masuk ke dalam api neraka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kehancuran ini. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam alam kubur. Beriman kepada Allah berarti juga harus mengimani segala peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah seperti kiamat. Apabila umat Islam percaya akan adanya kiamat, maka wajib mengetahui tanda-tanda datangnya hari akhir ini. Jenis-jenis kiamat. Sebelum mengetahui apa saja tanda-tanda kiamat, maka kita harus tahu bahwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kubro. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugro. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro merupakan peristiwa dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak, seperti peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 yang meninggalkan banyak cerita sedih. Sampai hari ini, bagaimana ratusan ribu nyawa melayang akibat tersapu derasnya ombak tsunami yang diawali dari bencana gempa bumi berkekuatan luar biasa ketika itu. Yang kedua, kiamat kubro. Ketika kiamat kubro datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak ada yang tersisa ataupun satupun dari mereka. Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa itu. Rumah yang dibangun dengan megahnya akan hancur. Monumen-monumen bersejarah di dunia tidak akan lagi dapat berdiri. Semua bangunan yang ada akan hilang dalam hitungan sekejap. Itulah besarnya peristiwa kiamat kubro. Jika pada kiamat sugro, mungkin beberapa di antaranya ada yang memiliki tanda-tanda seperti orang yang mati akibat sakit akan dapat dilihat tanda-tandanya, atau orang yang mati akibat bencana alam sebelumnya dapat merasakan tanda-tanda akan datangnya bencana tersebut. Bahkan ada pula yang tidak memiliki tanda-tanda karena cepatnya peristiwa tersebut terjadi. Akan tetapi pada kiamat kubro tanda-tandanya jelas dapat dirasakan dan sudah dijelaskan dengan detail dalam Islam. Lalu seperti apa tanda-tanda kiamat yang akan terjadi pada hari akhir nanti? Berikut beberapa tanda datangnya kiamat kubro yang juga bisa dipelajari melalui buku-buku tanda-tanda kiamat. Kiamat adalah hari kehancuran alam semesta dan anggota dan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Peristiwa ini merupakan sebuah keniscayaan, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya kecuali Allah, Sang Pencipta alam semesta. Sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah mengajarkan tanda-tanda kiamat itu kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Informasi tentang tanda-tanda kiamat tersebut termuat dalam sejumlah hadis mutasyabihat
yang multi takwil dan mengandung arti kiasan. Hal ini merupakan tuntutan dari taklif agama agar tanda-tanda kiamat menjadi objek kompetisi di negeri ujian ini. Dajjal adalah salah satu tanda kiamat yang masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar orang, siapa dan kapan munculnya. Berdasarkan riwayat hadis tentang sosok Dajjal, berikut tanda-tanda kiamat lainnya seperti Imam Mahdi, Nabi Isa, Yajuj Majuj, dan Rabitul Badi'ujaman. Said Nursi menjelaskan maksud dan makna tersirat di balik ungkapan hadis yang mengandung arti kiasan tersebut. Dengan penjelasannya yang rasional, akal kita akan tercerahkan dan hati pun turut bertambah keyakinan. Tanda-tanda kiamat menurut Islam. 1. Munculnya Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan tanda kiamat sudah sangat dekat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yang berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri, dikarenakan mata kanannya buta. Pada bagian dahi tertulis kata kafir. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Kekuatannya, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan karena sebelumnya akan ada kemarau yang panjang. Disebabkan karena kemarau, semua tumbuhan dan hewan akan mengalami kesusahan, namun Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah sehingga membuat kebutuhan dan membuat hewan ternak dapat berkembang dengan baik. Kemampuan luar biasa Dajjal yang lain yaitu ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang akan mengikutinya karena ia akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang mengikutinya, maka ia akan mendapatkan surga, dan barang siapa yang menolak ajaran untuk menyembah, maka ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya. Sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Dajjal, yaitu surga, merupakan neraka bagi dan orang-orang yang berpendirian teguh dan hanya menyembah Allah sebagai Tuhan akan selamat dari neraka Allah. Dajjal akan berkuasa kurang lebih selama 40 hari di bumi, sebagaimana yang tertera dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 40 hari, namun sehari bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 minggu, sementara hari-hari lainnya akan sama dengan apa yang kalian rasakan sekarang. Namun dalam hadis tersebut 40 hari berkuasanya Dajjal tidak disebutkan apakah 40 hari tersebut waktu di bumi atau 40 hari menurut keadaan yang lain tidak menjelaskan lebih rinci. Datangnya Dajjal tidak serta-merta membuat bumi makmur, melainkan ia akan berbuat kerusakan yang menyebabkan bumi hancur. Kedua, kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi, namun Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebagai julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Imam adalah bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya yaitu ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi datang untuk memerangi kekejaman Dajjal yang telah berkuasa sebelumnya. Kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dilakukan Dajjal. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal merupakan ajaran yang sesat dan memerintahkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam.
Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa juga diutus Allah untuk turun, tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Allah. Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang-orang kafir sampai kiamat tiba kepadaku. Engkau kembali dan aku beri keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu." Nabi Isa memiliki ciri-ciri, yaitu badannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek, rambutnya keriting dan panjang terurai sampai pundak, dadanya bidang dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih di sebelah timur kota Suriah menjadi tempat turunnya Nabi Isa ke bumi. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat, yaitu bersama Imam Mahdi untuk melawan Dajjal dan meruntuhkan kekuasaannya selama beberapa waktu di bumi ini. Pertempuran Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal berakhir dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya tertombak oleh Nabi Isa di depan pintu Lud di komplek Masjid Aqsa. Yang keempat, munculnya Yajuj dan Majuj. Tanda-tanda kiamat kubro selanjutnya yaitu keluarnya Yajuj dan Majuj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yajuj dan Majuj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan bahwa Yajuj dan Majuj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri diantaranya seperti memiliki mata sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Yajuj dan Majuj disebutkan terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung raja. Yang kelima, terbitnya matahari dari barat. Keenam, munculnya asap yang mematikan. Hikmah yang dapat diambil dari mempercayai datangnya kiamat yaitu segala perbuatan baik dan buruk pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengutamakan kepentingan duniawi dibandingkan kepentingan akhirat. Yang keempat, menyadari bahwa tidak ada yang dikekal di dunia ini. Mungkin cukup sekian. A few moments later. Materi yang bisa saya sampaikan tentang hari-hari kiamat. Bila ada ucapan yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.